أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka untuk menambah ilmu di bulan yang penuh, bulan suci, bulan Ramadan, ceramah agama yang akan diberikan oleh Bapak Tolha Nuhid. Bapak Trioko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Acara demi acara banyak terjadi kekurangan, banyak terjadi kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Samtoni. Kami persilakan Bapak Samtoni. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul mursalin wa qayyimas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Wa ba'du faqala Allah ta'ala Terima sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus ketua panitia Lajnah Ramadan di Al-Khab dan juga ketua panitia pelaksanaan kajian pada hari ini, Bapak Taryoko dan juga Bapak Adib, dan semuanya para peserta, para jamaah sekalian. Alhamdulillah di hari-hari pertama Ramadan kita dikatakan Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditemukan dalam acara pagi hari ini. Tentunya kita niatkan ada 4 hal, dan 4 hal ini anjuran dalam al-Islam. Yang pertama, kita ziarah di antara kita. Rasulullah dalam hadisnya, orang yang ziarah dan Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya, Allah mengutus malaikat. Farsala Allah lahu ala madrajatihi malakan. Malaikat diutus, kemudian kita ditanya oleh malaikat itu, aina turid, kemana kamu? Kemudian yang jawab, saya mau ketemu saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, apa ada sesuatu keperluan yang lainnya? Maka tidak. Kemudian malaikat itu mengatakan, aku utusan Allah, aku menyampaikan bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Nah, ini forum silaturahim, forum ziarah. Kita niatkan ke situ, pahalanya ada pahala ziarah. Yang kedua, kita silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau dipanjangkan usianya? Gak ada yang mau? Memang usia sudah ada, ya. Rasul bersabda, "A'mal ummati baina 60 wa 70." Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Wal aqallu alladhi yujawizu dzalik, sedikit yang melampaui 70. Tapi jangan sampai kita masih muda Ustaz. Ke 60 masih 30 tahun. Oh, ke 70 masih 40 tahun. Padahal kita sudah dikasih gambaran pelajaran di sekitar kita, mungkin ada yang muda yang cepat juga wafatnya. Di Indonesia itu ada muda-muda, ustaz-ustaz yang muda-muda. Ada Ustaz Uji, ada Habib Mundir, itu masih muda-muda ya, tuan saya. Tapi bukan masalahnya kalau yang namanya wafat itu karena sakit. Kadang-kadang kan, oh wafat, sakit apa gitu kan? Padahal gak ada hubungannya yang namanya wafat
sakit. Ada yang sakit. Tiba-tiba bapaknya itu pensiun usia 50 tahun. Pensiun dini dari perusahaan. Sakit kan? Ketika di rumah banyak teman-temannya yang silaturahim, yang ziarah, kunjungi dia. Sampai saat ini bapaknya masih hidup, usianya 85 tahun. Yang suka mengunjungi bapaknya sudah nggak ada semua. Karena bukan karena ada sakit tadi. Yang namanya wafat udah waktunya udah habis. Yang dituliskan ketika kita usia 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing sudah habis. Oke, ini kan kalau bahasa Jawa itu ada usia itu hitungan beda-beda. 11 bukan 1000 bukan 10 1 tapi 11 12 11-an. Ada selawe. Ternyata ada filosofinya. Usia selawe. Selawe itu 25 kan? Ya kan? Yang dari Jawa mungkin tahu. Sorry yang sudah enggak mau ngomong bahasa Jawa. Udah lupa. Usia selawe, kemudian ada usia selingkuh, usia seket, usia swida. Swida itu 60, seket itu 50. Swida itu katanya hati-hati, sudah saatnya bertindak berpulang. Itu ada filosofinya. Ya sekalian, jadi kita niatkan kembali, ada ziarah kita, ada silaturahim kita, kemudian niat thalabul ilm. Thalabul ilm, masya Allah, orang yang thalabul ilm, malaikat turun semua kepada kita semuanya, kemudian kita dikasih as-sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, dikepung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa dzakarakum. Disebut fi man indahu, dengan makhluk-makhluk yang ada di sampingnya. Thalabul ilm. Dalam hadis yang lain, orang yang thalabul ilm dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang thalabul ilm, innal malaikata la tadau ajnahatuhum ala talabil ilm, ala talabil ilm. Malaikat ngepung kita saat ini, kita rasakan bahwa malaikat bersama-sama kita ridho ketika kita melakukan thalabul ilm. Jadi kumpul kita itu kita niatin begitu. Apalagi al-imam, seorang imam tabi'i Malik bin Dinar itu mengatakan lam yabqa min ruhid dunya illa thalatha. Enggak tersisa jiwa dunia itu. Itu dunia ada jiwa. Apa itu? 3. Liqa'ul ikhwan. Liqa'ul muslimin. Pertemuan orang-orang muslim, orang-orang muslimat itu ruhud dunia. Enggak mungkin orang muslim itu bertemu tanpa ada faedahnya. Pasti ada manfaatnya fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyat rasul. Kalau kalian ketemu wahai mukmin, jangan sampai melakukan pembicaraan kaitan dengan dosa. Bil itsmi wal udwan, bermusuhan. Wa ma'siyat rasul, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi perintahnya wa tanajau bil birri wat taqwa. Ini luar biasa. Kata Imam Malik bin Dinar, kita harus sama-sama dalam membangun ruhud dunia. Yang kedua beliau mengatakan tahajud bil Quran, tahajud dengan Quran juga ruhud dunia. Saat ini kan kita tahu ada yang ambil cepat, yang lapan juga ada yang cepat. Kemarin di Said, Ikhwan bilang, oh sana Ustaz, ada yang paling cepat. Oh ternyata betul. Satu halaman buat 3 rakaat. Dia 8. Oh cepat itu. Nah, tadi malam di dekat apa? Dari mana ya? Saya. Lafila ya Doha itu ada masjid. Nah itu lumayan juga. 20 rakaat, 23 rakaat, tapi panjang-panjang. Ternyata setelah terakhir saya nengok ke belakang, hanya 3 saf. Yang buahnya tadi udah pakai yang 8. Monggo silakan, itu kan khilafiyah di antara ulama-ulama kita. Bahkan ulama Madinah pada zaman Imam Malik 46 rakaat. Zaman Imam Malik, kenapa? Madinah gak ada Ka'bah. Istihadnya beliau.
Orang Mekah enak, setelah rokaat mungkin langsung tawaf, pahalanya tambah. Nah sekarang di Mekah 23, tapi luar biasa lagi. Jam 8 sampai jam setengah 12. Pada waktu ini kah bangun lagi jam setengah berapa? 2 atau jam 2. Nah biasanya Imam Sudais ya, dan selalu pada waktu tahajudnya. Jadi suasana yang luar biasa. Yang sekalian ketika di Ramadan ini yang kita katakan Syahrul Mubarak kita optimalkan. Saya tema yang kita angkat di sini Ramadan kita jadikan sebagai penguat ukhuwah Islam yang mungkin. Karena kalau kita melihat di Indonesia, kita ini kedatangan tamu, bukan tamu bagus sebenarnya, udah tahun 80-an, apa mungkin tahun 70-an sudah. Yang Syiah itu, misalnya itu sudah lama. Tapi sekarang ini baru muncul gini. Sekolah-sekolah yang sembunyi-sembunyi, ketika ditanya, "Do ini lembaga Syiah?" "Oh iya, Syiah." Sekarang udah berani ngomong. PKPK itu ada juga. Ini luar biasa. Padahal akidah yang notabene di Indonesia itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah bermacam-macam ormas, bermacam-macam gerakan perlu menyatukan langkah untuk menguatkan bangsa menjadi diri bangsa Indonesia itu. Nah ini kita alhamdulillah ini tadi sudah perkenalan sedikit dengan peserta. Ada dari mana-mana ya, dari Palembang, dari Jawa, dari Medan, dari Aceh, Jawa ada Pemalang, ada Pekalongan, ada Sidoarjo, Lumpur Lapindo, ya. Ada yang lain-lain lah ya. Banyak sekali ini sebuah luar biasa itu. Ikatan yang luar biasa yang perlu kita pahami kembali bagaimana membangun ukhuwah Islam kita. Yang sekalian disebutkan oleh ya berkaitan dengan terakhir Ramadan, saya mungkin mengulang sedikit dari mukadimahnya ini. Sambut Ramadan dengan penuh persiapan dan rencana. Ini penting. Dan tanpa sebuah persiapan yang benar, perencanaan yang baik, Ramadan kita kadang-kadang berlalu tanpa amal-amal saleh yang kita inginkan. Bahkan mungkin 1435 kemarin lebih baik daripada 1436. Harus ada sebuah persiapan dan perencanaan yang baik. Apa saja yang perlu kita lakukan? Biasanya sebelumnya ini ada seorang ulama mengatakan sejak awal Rajab, meskipun ini hadis diperdebatkan oleh ulama-ulama kita kaitan dengan doa Rajab ya. Awal Rajab Rasulullah punya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin Imam Baihaqi Imam Tabari wa balighna Ramadan. Sampaikan ke Ramadan. Ya Allah berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, berkahi Ramadan kami. Dalam riwayat yang lain, sampaikan saya ketemu Ramadan. Karena tadi orang nggak pasti ketemu Ramadan. Kemarin di KBRI saya tanya sama mereka, yakin nggak satu hari ini ketemu Ramadan? Karena puasanya kan sama, alhamdulillah ya, yang Khamis ya, semuanya. Ya kan saya ketemu kan malam Rabu. Saya bilang sama peserta, yakin nggak kita itu ketemu Ramadan? Nggak ada yang mengatakan yakin. Iya. Tapi kita katakan insya Allah. Saya pengalaman pada waktu awal Rajab, saya punya kajian di Jakarta, kajian di perusahaan. Ada MC-nya yang sering memberikan apa itu mukadimah pada kajian-kajian itu. Pada waktu saya membacakan doa itu, saya katakan saya tanya sama jamaah, apakah kita di Rajab ini ketemu Ramadan? Ada yang yakin? Nggak ada yang yakin. Dan ternyata MC, bukan Pak Adik ya, MC yang di sana itu sepekan setelah kajian Kamis, kemudian Kamisnya lagi libur. Saya nggak ketemu, Seninnya Allah memanggil, masih muda saya. Dia di Cibinong tinggalnya. Dia bilang sama teman-temannya karena sama-sama rombongan di perusahaan trek. Dia bilang, "Hari saya istirahat, hari ini saya nggak masuk kerja." Nah itulah istirahatnya terakhir. Istrinya sudah pergi taklim, ngajar di pendidikan, pulang-pulang setengah 2 katanya, itu sudah menemukan suaminya sudah nggak punya lagi. Akhirnya tadi Rajab itu bulan keberkahan, kemudian juga Ramadan kita alhamdulillah sampai Ramadan. Kata ulama kita mengatakan Rajab bulan tanam. Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi dia mengatakan Sya'ban bulan penyemai, merawat Sya'ban itu. Dirufiyah persiapan sejak Rajab. Ramadan bulan panen kita. Maka beliau mengatakan barang siapa yang dia selalu menggelapkan, menghitamkan lembaran sejarah kehidupannya, pada 3 bulan ini dia harus memutihkan lembaran sejarah kehidupannya dengan taubat. Dan yang biasanya menyia-nyiakan usianya,
maka dia harus mencari keuntungan di 3 bulan ini. Ini kan luar biasa. Di Rajab itu diharapkan orang-orang sudah mempersiapkan mencari keuntungan itu. Nah, sekalian, ibadah semi ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rukun ibadah supaya ibadah diterima, amal kita terima, ibadah kita berapa? Ada berapa rukun? 2. Yang pertama, al-ikhlas lillah azza wa jalla. Yang kedua, ittiba' rasul, muttaba'at rasul. Itu syaratnya. Ibadah itu diterima. Dari sini ada 3. Setiap kita melakukan ibadah itu diharapkan ada satu mahabbah, cinta, harap kita dan cemas kita kepada Allah. Ini yang harus ada ketika kita beribadah. Beribadah Ramadan, beribadah haji, beribadah zakat, beribadah, semua ibadah, bahkan kita dengan sosial kita ada sebuah mahabbah lillahi azza wa jalla, dan juga ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa cemas, diterima enggak ibadah kita ini? Kita merasa takut, harus ada itu. Dengan cinta, semangat, berbunga-bunga hatinya melakukan ibadah Ramadan, berbunga-bunga hatinya melakukan ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan ibadah jihad dan lain sebagainya. Cinta, semua beres. Maka ketiga-tiganya inilah ada dampak yang kita lakukan. Ibadah yang berdampak, bukan hanya ibadah saja, tapi dia berdampak dalam kualitas, membangun kualitas diri kita dan juga membangun kualitas sosial kita. Yang diingat Islam kan tidak hanya saleh, salehah saja, tapi saleh, salehah, muslih, muslihah. Lihat para nabi, gak untuk dirinya. Rasulullah kalau untuk dirinya cukup dengan Zaujah Khadijah dengan kekayaan yang luar biasa itu. Tenang, gak diganggu orang-orang Arab, gak diganggu oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Gak mendapatkan cercaan, gak mendapatkan lemparan, kotoran, kulit unta yang busuk, gak mendapatkan cekikan dan lain sebagainya. Kita ya ruang lingkup kita, potensi kita masing-masing, minimal keluarga kita, kalau bisa kita kembangkan ke sosial kita, ke tengah-tengah lingkungan kita. Nah ini yang harus dilakukan. Dengan 3 hal inilah bisa kita lakukan penguatan cinta segala-galanya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, merupakan dasar tauhid amali. Tauhid amali, tauhid personal, kehidupan. Beliau mengatakan al-hubbu hubbullah aslu tauhidil amali. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-hubbu qutul qulub wa ghidha'ul arwah wa qurratul uyun wa ruhul iman wal a'mal wal muqamat wal ahwal ultimatan khalas minha. Maka jadi kal jasad la ruha fi. Ini kata beliau coba sekalian. Ini luar biasa. Maka ketika dia namanya cinta, buktinya taat. Nah, ya kayak di rumah tangga, Bu ya, bapak-bapak dulu pada waktu awal-awal kali kita nikah, pada waktu kita hamil, bapak-bapak dulu apakah cinta atau tidak itu tergantung ketika pas ngidam, gitu ya. Nah, pas ada mungkin sesuatu yang kita inginkan nggak ada dan musimnya, jalan nggak ada. Nah, itu ketaatan. Sama juga kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengaku cinta kepada Allah, hubbullah, hubbur Rasul. Ada sebuah ketaatan betul-betul tidak ada artinya. Ini teman sekalian, Imam Syibli dalam gelar juga Imam Syafi'i, ta'asil ilaha, kamu durhaka kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhibbahu, kamu menyangka, mengira cinta kepadanya. Wa hadha qiyasun, hadha muhalun fil qiyasi syini. Wa in kana hubbuka sadiqan la ta'tahu fa innal muhibba liman ahabba muti'. Kalau kamu cinta, kamu jujur, maka kamu akan taat pada hamba yang kau cinta, pada Allah dan Rasulnya. Maka orang tahajud karena cinta ringan bangunnya, apalagi sudah menjadi karakter. Yang yang model itu tabiatnya orang-orang yang takwa, dabus sholihin dalam hadisnya. Dan ya makanannya, kebiasaan orang-orang yang soleh. Malam-malam, apalagi sekarang ini Masya Allah ya,
tidurnya cepat gitu ya. Bangun sahurnya apalagi cepat waktunya, jam 3. Jam 3.14 sudah subuh. Sahur yang paling sunnahnya jam 3:30. Setengah 4. Setengah 3. Paling besar. Setengah 3. Itu yang kan kita disuruh mengakhirkan sahur. Sunnah ya. Sahur itu sunnah. Tahu kan? Sekalian, ini modal ya. 3 dasar tadi. Ini ayat yang kaitan dengan harap dan cemas. As-sajdah tatajafa junubuhum anil madajid. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Lambungnya jauh dari kasur. Apa dia itu tidurnya di ayunan? Bukan. Dia meninggalkan tempat tidurnya. Dia mulai. Dia tahu setiap sepertiga malam, thuluthul lail, Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunya. Dia yakin itu. Allah selalu melihat hambanya yang rukuk, yang sujud, yang minta, yang memohon ampunan dan lain sebagainya. Dia yakin itu. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya. Dan sebuah riwayat rahimahullah Quran, Allah memberikan sebuah rahmatnya kepada seorang yang laki-laki yang bangun duluan, kemudian dia sudah janji setelah sholat kemudian dia bangunkan istrinya. Istrinya susah dibangunkan karena lelah kerja, ngurusi anak dan sebagainya, kejadian siang harinya, sepakat kasih air wajahnya dikasih air. Sadar suami yang bangunkan. Sebaliknya istri yang bangun dan lihat suaminya yang lelah dibangunkan susah, tapi sudah sepakat nanti kalau susah kasih air, dikasih air wajahnya, bangun juga. Coba kan nggak sepakat? Gimana baru? Kalau sepakat, kakinya suami kita, ya itu rahimahullah, masya Allah. Ini luar biasa, tatajafa junubuhum. Persiapan kita ada 4 persiapan. Ini ya kita tak masih raja. Ada puasa sunnah raja. Ada kita kuatkan ruqyah kita, qiyamul lail kita, baqiyah qobliyah kita, tilawah kita. Kita atur semua waktu-waktu. Mulai sekarang. Malia kita siapkan. Kadang-kadang ini puasa Ramadan itu kan hanya 2 kali makan, tapi biaya lebih gede kan kadang-kadang ya. Apalagi dalam Ramadan ada apa? Infak, ada memberikan sahur atau mungkin khususnya manfaat para sa'iman, memberikan makan orang-orang yang puasa. Barang siapa yang memberikan buka orang yang puasa mendapatkan pahala. Kana lahu ajruhu min ghairi ayyin usaha, tanpa mengurangi sama sekali min ajri syai'an. Kalau kita 1 hari 2 pahala, kasih 1 orang kasih buka puasanya. Kalau mau 10 pahala, kasih 10 orang. Buat 9 orang buka puasa bersama-sama kita. Nah ini luar biasa. Kan maliyah kan, persiapan maliyah. Ada yang lainnya dan yang sebagainya. Jasa dia harus kuat. Apalagi waktu kita di Qatar ini 15 jam. Ada yang 22 jam puasanya. Di Islandia 22 jam. Luar biasa. Yang enak di Australia 11 jam. Nah, di Indonesia masih 13-14 jam. Nah ini harus mengatur jasa kita, harus fresh, harus kuat. Apalagi pekerja puasa. Ya, mungkin ibu-ibu yang menyiapkan sahur. Kalau yang nggak menyiapkan sahur kan langsung dilihat jamnya, mau ke Minang atau ke Madani atau kemana-mana gitu kan. Atau ke tempat-tempat yang lain. Kalau kita sahur kan harus jam 1, jam 2 mungkin sudah siap-siap. Karena jam 3.14 sudah subuh. Jasa dia al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat itu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min al-dhaif. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang mukmin yang dhaif, yang lemah. Kemudian ilmiah, tentunya setiap ibadah harus pakai ilmu. Kemudian juga saat ini ketika kita ingin membangun kembali ukhuwah Islamnya juga pakai ilmu. Ukhuwah Islamnya kayak apa? Ibadah haji ada manasik haji. Ibadah Ramadan harus ada fikih Ramadan. Apa saja? Ini yang sangat-sangat penting persiapan ini, dan persiapan ini kita akan padukan jamaah sekalian dengan
rumusan-rumusan bagaimana kita mentarjetkan. Ini gambarannya aja, harta tadi, ini jasa dia, futsal, judulnya ya, ini ilmiah, siapkan ilmiah. Jawab sekalian, banyak ayat yang mengatakan orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Memasuki Ramadan dengan ilmu itu tambah semangat. Dia tahu semua fadilah Ramadan. Dia menyadari setiap malam ada malaikat yang manggil-manggil sampai Ramadan selesai. Yunadi munadin ya baghiyal khair absir wa ya baghiyasy syarr aqsir. Itu setiap malam Ramadan. Baik orang-orang yang mencari keberuntungan, kebaikan, berbahagia. Dan wahai orang-orang yang mencari keburukan, itu setiap Ramadan. Kita tahu di hadis itu, orang yang belajar kaitan dengan Ramadan, memahami dengan baik, maka beda kualitas ibadahnya, beda dengan orang yang tidak pernah. Ini bedanya dari sini. Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Pasti enggak sama. Ini pertanyaan kalau bahasa Indonesia itu bahasa retoris, nggak perlu dijawab, pasti nggak sama. Kan banyak sekali ya pertanyaan kayak gitu ya di Al-Quran. Apakah sama orang fasik sama orang mukmin? Juga ya nggak sama. Al-Quran nggak menjawab kan, sama nggak, tapi itu jelas gitu. Ya sekalian, ini kita rumuskan target kembali. Apa target kita? Kita akan mulai khatam. Berapa kali bapak-bapak mensajikan khatam Quran tahun ini? Sudah ada target, insya Allah 3 kali. Dan di wajah-wajahnya 3 kali atau 4 kali khatam. Ibu-ibu berapa kali? 2, 3, 4, insya Allah. Nah itu kan target kan. Tarawehnya bagaimana? Jangan sampai nggak taraweh. Oh ketinggalan jamaah, ya sholat sendiri, taraweh sendiri. Tapi jangan sampai taraweh sebelumnya sholat Isya. Oh, ini ada taraweh sebelumnya sholat Isya. Mentang-mentang dia apa? Terlambat sholat Isyanya, masjid sudah taraweh. Ikut aja taraweh dia sebelum sholat Isya. Itu bukan taraweh. Itu sholat sunnah aja. Hukumnya artinya. Karena taraweh itu harus setelah sholat Isya. Dan caranya gimana? Masuk masjid sudah tarawih, kita belum sholat Isya. Kita mungkin 3 orang, 4 orang. Boleh nggak kita bikin imam sendiri? Sholat Isya sendiri. Halo? Nggak boleh. Jangan sampai satu masjid ada 2 imam. Meskipun kita sholat Isya, dia sholat sunnah. Caranya gimana? Gabung langsung niatnya sholat Isya, nggak ada masalah beda niat sama imam. Itulah hadis yang menunjukkan Mu'adz bin Jabal dan sahabat yang lainnya ketika jamaah sama Rasulullah kemudian balik imam jadi keluarganya. Lihat semua kita fikir, nggak ada yang membatalkan yang namanya kalau di depan kita wajib, kita yang lain atau bahkan beda sholat. Yang satu sholat duhur, yang satu sholat asar, nggak ada masalah. Ya saya rasa kadang-kadang, Masya Allah ini Pak Ustaz ada 5 imam gitu. Pas saya di KM yang di Cikampek itu kan, semua kan musafir semua kan. Satu bis ini bikin lagi jamaah. Besok yang sana bikin lagi jamaah. Ini jamaah kok banyak sekali. Di masjid juga boleh ada lebih dari 1 jamaah. Makanya kita yang konsepnya gitu. Kalau kita kosor ngikut dulu. Makmum sama yang imam, nggak usah kosor. Ya kan? Niat gak usah kosor. Kalau yang imamnya kosor, boleh yang ikuti yang mungkin kan? Kan sebaliknya gak boleh. Masa kita kosor imamnya 4? Nah gimana cara keluarnya? Ini pakai ilmu ya. Ilmu Jawa. Ada ilmu Jawa, ilmu ini, Masya Allah. Ini luar biasa. Dan ini target kita. Ada taraweh, ada tilawah, ada yang lain-lainnya. Ini yang perlu kita muhasabah. Ya kan, kita hitung-hitung dan nasihat. Meskipun semua mufassirin mengatakan ini ayat untuk hari akhirat, lihatin hari ke depan akhirat, tapi boleh digunakan untuk dalil perencanaan, dalil muhasabah kita. Sekalian, hadis Rasulullah, orang yang muhasabah itu merencanakan dengan baik dianggap orang yang paling cerdas mensikapi kehidupan.
Oh, Rasulullah sadar al-qaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-qais, kalau nggak ada tafsirnya bahaya ya. Al-qais, kantong. Nah, ini al-qais ya. Orang yang cerdas. Siapa itu ya Rasulullah? Man, orang yang dana hasaba, muhasabah, hitung kembali nafsu jiwanya, wa amila dan beramal lima ba'dal mauti, untuk hari setelah kematian. Kayaknya kita semua di sini kita nggak tahu kapan baliknya. Jelas balik Jakarta kan boleh kan? Kita rencanakan kan? Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak sampai ke Jakarta, nggak sampai ke Indonesia. Mungkin ada makom kita di Qatar, nggak pernah dibayangkan. Ya namanya makom kan di mana Bu? Itu ada yang di Makkah, kepengin dia wafatnya di Makkah, ada juga kebahagiaan. Nah itu yang namanya hal-hal yang tidak ada takdir. Kalau soal tempat, inilah tempat kapan kita wafat, itu tempatnya layak dikuburkan di situ. Ini muhasabah. Sekalian, kadang-kadang ini hanya untuk kepentingan bisnis perusahaan kita, manajemen apa, tijarah kita, trading kita. Ini kadang-kadang nggak kita gunakan untuk mengambil derajat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengelola rumah tangga yang Islami. Harusnya pakai ini juga. Kita lihat kekuatan kita, kekuatan keluarga kita kayak apa. Ada nggak ancaman lingkungan kita? Lihat milieu kita, itu kan ancaman itu kan. Ada nggak kesempatan untuk mengembangkan agama, mengembangkan kekuatan ruhiyah, kekuatan ibadah kita? Opportunity. Lihat strength-nya. Waspadai threats-nya, ancamannya. Kemudian perhatikan weaknesses kita, kelemahan-kelemahan apa? Lemah semangat, lemah nggak bisa melakukan idaratul waktu, manajemen waktu yang baik, lemah melakukan ibadah, lemah ini, itu. Nah ini sangat penting sekali. Nah, kita kemudian kita petakan, baru kita lanjut ke yang namanya manajemen Ramadan. Ada planning, ada organizing, ada budgeting, aplikasi, ada yang controlling. Oke, plan kita apa di Ramadan ini? Maksud kajian kita adalah kita kuatkan lagi ukhuwah Islamnya. Jadi kadang-kadang ilmu ini munculnya ketika di perusahaan-perusahaan, tapi tidak pernah kita bahas di rumah tangga kita, atau kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita dengan al-Islam. Dan kita kontrol itu ada harian, makanya disunahkan setiap tidur itu kita menerawang semuanya, kita kontrolin. Kalau kita mendapatkan wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairahu fala yalumanna illa nafsahu. Itu hadis panjang. Jadi apa di Arba'in Nawawi itu hadis berapa itu? Ke-25. Yang kulukum dhalin, kulukum arin, kulukum ja'id, sebagainya, panjang sekali. Di akhirnya itu gitu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka dia harus melakukan falyahmadillah, memuji Allah Subhanahu. Kalau yang mendapatkan selainnya, dia harus menyadari dirinya. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan sekalian. Harian, pekanan, usbu'ian, kita lakukan itu. Syahrian kita lakukan itu, insya Allah target yang kita inginkan semakin dekat, plan itu semakin bisa kita lakukan itu, kita ambil. Teman sekalian, ini intinya adalah bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah saat yang tepat, menjadikan Ramadan umat ukhuwah Islam. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu apa, Bu? Ukhuwah persaudaraan, al-akh. Maka ada ukhuwah yang basyariah, persaudaraan kemanusiaan.
Sama-sama kita manusia, kita bersaudara. Oh dia manusia, kita manusia. Nggak ada ukhuwah hayawaniyah, nggak ada kan? Ukhuwah syariah, al-insani. Ada ukhuwah yang lain. Ada kebangsaan. Ada ukhuwah Islamnya. Dasarnya adalah nilai-nilai al-Islam. Kita lihat Ramadan ini, kenapa harus Ramadan? Kita buat ukhuwah. Karena Ramadan itu identik dengan kebersamaan. Satu, bersama apa? Santap sahur bersama mungkin ada, buka bersama, sholat tarawih jamaah, tadarus dan kajian bersama, anjuran saling berbagi. Berarti begini, setiap bulan atau setiap 2 bulan pertemuan. Oh, periode tapi Oh, itu waktunya 6 bulan atau setahun. ada. Setiap minggu ketemu di kantor. Ada beda lagi. Oh, beda lagi. Ada kajian. Karena dengan Said kemarin dia bilang, ini jarang-jarang Ustaz, paling tahunan. Dengan Said ketemu berantem semua itu juga pada waktu yang pas gitu kan. Karena itu Ustaz nggak pernah ketemu itu ayam kecil itu semua gitu. Dari Rawi itu, ya alhamdulillah itu makmur itu. Ya sekalian, dan ini hadis-hadisnya bersama. Ini ada buka bersama, nasi buka pada orang lain, pahalanya masya Allah. Kalau di sana kirim kolak musola, gorengan masjid, ya, kolang kaling, kolak biji, salah, kolak biji apa lagi? Itu semacam-macam kolak, macam-macam cendol dan sebagainya. Jadi yang menu-menu di musola, di masjid Tuhan, nah dia juga. Nah, cara berbuka tadi sama apa? Bangsa, wah itu ada kurma pada nutup semua Pak. Itu disunahkan. Kurma yang dibuat ini kurma yang utuh yang masih kuning-kuning. Kalau nggak ada baru merah tamarnya yang hitam-hitam. Kalau nggak ada harus di sini khasa menunggu air saja. Tapi kita punya madu, bidang teh, bidang jahe, bajigur, anggrek, semua manis-manis, yang minimal manis-manis. Karena sesuai dengan lambung yang kosong itu harus manis. Awalnya, ini kurma. Ya, nah ini hadis-hadisnya. Sahur itu berkah, jangan sampai mentang-mentang badannya tinggi, ya badan tinggi, nggak mau sahur. Wah, baru sekali aja sahur. Oh itu nggak sunnah, nggak ada keberkahan, harus sahur. Sunnah itu sahur, bahkan diakhirkan supaya fresh kerjanya. Jangan sampai sahurnya jam 11, paginya sudah lenteri. Apa itu? Kalau di sana Jakarta mungkin dia mau sholat dulu, niatnya sholat duha, ada leleh dia. Nah ini harus fresh semua ya, jasa dia harus kita. Maksudnya hadisnya baik, sumu tasihu, tapi itu sesuai dengan kaidah-kaidah dokter. Puasa sehat, niat kuat. Bahkan sakit mah itu bisa sehat dengan puasa. Oh dia niat, itu anjuran dokter itu. Oh niatnya nggak kuat ya, ya kita aja yang nggak sakit aja, mungkin kancongan. Itu nggak kuat niatnya, tekanan ya cendol. Kalau di Jakarta kan begitu kan, kayak gini alhamdulillah nggak ada orang yang jualan. Apalagi menteri kita aneh-aneh juga. Hei yang puasa, hormati yang nggak puasa, itu sejak kapan? Jadi kok orang puasa semua hormati yang nggak puasa? Ada lagi ya, nggak boleh nyetel kaset ya mungkin kok kaset yang ngaji pakai langsung gitu. Tapi kan syiar juga kalau nggak ada yang ngaji ya kaset ya yang ngaji supaya kampung itu makmur dengan tilawah. Iya. Ini macam-macam. Sekarang ada jil, mau pakai baju baru, apa? Namanya jin. Itu pas dengan namanya dia. Dulunya jil, jaringan, katanya iblis. Nah ini jin, jaringan Islam Nusantara anti Arab. Dia bilang gini, ambil Islamnya, ya, Quran itu ambil Islamnya katanya. Tapi jangan ambil bahasa Arabnya. Artinya apa? Jangan baca Quran, baca terjemahan saja. Ambil Islamnya, jangan ambil budaya Arabnya. Jilbab katanya budaya Arab.
Memang sejak zaman jadi ada orang pecinta, ada perintah tutup aurat. Aneh-aneh. Kelompoknya ya saudara saya juga dulu. Kamu di Tafsir itu ya. Kalau saya pesantrennya di Pati. Berkah, ya. Nih. Bersedekah dan mudarasah Quran, ya. Banyak bersedekah. Orang-orang ini kan ukhuwah, membangun ukhuwah kan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadana fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihissalam. Khususnya di Ramadan paling dahsyat dermawannya. Apalagi ketemu Jibril. Dan Rasulullah dulu setiap malam Ramadan, setiap malam itu langsung cek Qurannya, cek wahyunya dengan Jibril alaihissalam. Luar biasa. Nah ini terus kita juga kita lakukan ini, orang yang perhatikan orang lain ini juga termasuk ukhuwah. Bantu orang lain, tingkat sosial kita. Waf'alul khairat. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat. Jadi salah satunya fi'lul khairat, melakukan kebaikan di sini. Orang yang selalu memperhatikan para janda, perhatikan orang-orang miskin, nilainya luar biasa. Kal mujahid fi sabilillah, kayak orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qa'im la yaftur, kayak orang qiyamul lail tanpa henti-hentian. Wa kas sha'im la yuftir, kayak orang yang puasa nilainya tanpa dia berbuka. Terus puasa setiap hari. Itu nilai sosial dari Islam. Nilai. Ya. Tapi jangan sampai nilai terus itu. Ya, pada waktu ada mujahid, pada waktu qaim, ya, saim gitu. Ya sama juga. Contohnya di Ramadan itu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah khatam Quran, ada yang pernah membaca berapa kali khatam Qurannya? Imam Syafi'i 60 kali. Padahal ulama-ulama itu tahu kalau baca Al-Quran khatam kurang dari 3 hari itu tidak disunahkan. Tapi mereka itu melampaui itu semuanya. Imam Syafi'i 60 kali, satu hari semalam 2 kali khatam. Ya? Oh, kita juga sama Ustaz, sehari semalam 2 kali khatam. Loh kok bisa? Ya kan Al-Ikhlas 3 kali pagi. Sore juga saya Al-Ikhlas 3 kali. Lah itu nilai khatam. Ya, jangan sampai nilainya terus ya. Oh dapat nilai khatam tapi nggak pernah khatam. Ya. Boleh nilai khatam ya gitu ya. Ya sekalian ini orang-orang yang luar biasa ya dalam memperhatikan orang lain. Kekuatan umat. Jangan sekalian mafhum ukhuwah Islamiyah dan apa urgensinya ukhuwah Islamiyah dan apa sarana yang bisa mengokohkan ukhuwah Islamiyah dan apa ancaman-ancaman yang bisa itu merusak ukhuwah Islamiyah. Ini kita lihat kekuatan umat kita dalam Al-Quran dan hadis. Surah 3 ayat 100. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Surah Al-Baqarah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan adilan, khiyar, yang adil, yang baik. Ini ayat-ayatnya. Dari ada ayat lagi, kualitas umat pada waktu kokoh jaya 1:10. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. 20 yang sabar mengalahkan yang 200. 1:10 kan? Pada waktu lemah umat ini 1:2 masih. Ini kriteria umat al-Islam. Ringkasan dari amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kualitas 1:10 ketika dalam kejayaannya, 1:2 dalam kelemahan. Itu umat. Kemudian jasadnya 1. Kalau di mana-mana negeri kok ada yang sakit, negeri Islam yang lainnya merasakan sakit itu. Pakai
pikiran itu sakitnya di mana-mana ya. Ya, sakitnya di mana-mana, sakitnya di kepala, sakitnya di hati. Melihat umat Islam, masya Allah, luar biasa. Lihat Mesir, lihat Palestina, lihat Syria, lihat Myanmar, lihat Turki, lihat, luar biasa. Umat ini jasad yang satu. Ya? Ainal jasadul wahid al-an. Di mana jasad yang satu itu sekarang? Luar biasa. Dulu zaman Bani Qunaiqah. Mungkin kalau kita baca sejarah kita tahu perang Bani Qunaiqah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu sebabnya apa? Halo? Ini khusyuk semua enggak kan? Enggak khosyan tadriyan kan? Sebabnya ada wanita muslimah yang ke pasar Bani Qunaiqah diganggu oleh Yahudi. Auratnya mau disingkap oleh Yahudi. Tapi dia melawan. Tapi iseng-isengnya penjual yang di depannya itu dia mengikatkan jubahnya dengan apa? Sehelai kain, tali. Pas pada waktu dia berdiri, aurat tersingkap. Langsung, wah muslim, minta tolong. Ada sahabat yang langsung apa itu loncat langsung membunuh Yahudi tadi. Terbunuh. Tapi Yahudi semua juga membunuh sahabat muslim tadi. Langsung informasi nyampe ke Rasulullah. Rasul mereka akan siapkan pasukan. Kenapa? Karena masalah aurat. Bukan masalah tumpah darahnya. Bukan masalah diusir dari rumahnya, dibakar rumahnya, bahkan dia juga dibakar sebagaimana di Myanmar, Muslim Rohingya yang ada di Medan sama Aceh. Bukan karena itu, tapi Rasulullah menyatakan siapkan pasukan. Makanya ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih, madzhab arba'ah itu bab masalah tentang itu juga luar biasa. Kesatuan, kuat. Ini kondisi umat Islam. Bahkan kita yang saling membunuh. Ini tanda kiamat. Al-Haraj, kalau sudah banyak saling membunuh, nggak tahu kenapa saya dibunuh. Kan begitu kan hadisnya kan? Nah, itu sudah tanda kiamat. Ya, di Syria, di Irak, pasukan-pasukan Syiah yang luar biasa umat Islam sejak yang sebelumnya itu sudah berapa ratus masjid yang habis, kemudian umat Islam itu yang disembelih oleh mereka dan sebagainya. Apalagi di Syria dan sebagainya di Yaman. Nah, ini umat luar biasa ujiannya. Nah, kita katakan, jasa Allah. Nah, kita juga ada sebuah hadis sahih. Rasulullah itu pernah sholat, ada yang mengatakan sholat subuh. Beliau panjang doanya. Ada sahabat, ya Rasulullah, enggak biasa-biasanya Rasulullah ini berdoa panjang. Saya minta pada Allah 3, dikasih 2, yang 1 ditolak. Yang pertama saya minta ya Allah jangan hancurkan kepala ini. Karena apa? Karena kepayahan pacak ini mesti dikabulkan. Kemudian ya Allah jangan hancurkan ini karena musuh-musuhnya dikabulkan. Tapi ketika saya minta ya Allah selamatkan umat ini di antara mereka, enggak dikabulkan. Al-Ba'asul. Bahaya Ba'asul ini, bahaya ini sejak zaman Utsman bin Affan. Terus minimal ada usaha, ya. Ukhuwah Islam itu terus digali dari tingkat tokoh-tokohnya dan sebagainya sampai ke bawah. Ini sangat penting. Nah itulah tabiatnya begitu. Ada juga tadi ada yang mengatakan kuntum khairu ummah. Benar nggak realitasnya umat saat ini? Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas, ukhrijat di Eropa, ukhrijat di Amerika, ukhrijat di Afrika, ukhrijat di Asia. Apakah kuntum khairu ummatin kayak begini saat ini? Pertanyaan, enggak ya. Umat Islam ini enggak begitu. Apa salah orangnya? Salah kita. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan nanti enggak kayak begitu. Hadis sahih, rawahu Imam Ahmad, Imam Dawud. Yushik an tadi alaikum umam kama tadi ala kalatu ala qasatiha. Nanti kamu dikepung di bangsa-bangsa lain. Sebagaimana orang-orang yang mengepung makan itu, orang makan itu mengepung nampannya.
desain kita serta di sini Ustaz, kalau di penduduk asli Qatar ini kalau kita diundang makan kepungan, usaha 6 tahun di pondok kepungan juga gitu Pak. Ya, saudara kira yang jamaah tabligh itu masih praktekkan sunnah. Karena kan ada Rasul makan 1 bungkus untuk 2 orang, 2 bungkus untuk 4 orang. Kalau kita 1 orang 2 bungkus. Nah ini kan berkeberkahan bersama. Saya 6 tahun di pondok begitu Pak. Tuh, 1 nampak 5 orang. Zaman dulu murah, sebulan 3.500 iurannya. Kenapa nggak pernah beli ikan? Belinya apa? Terong sama daun ketela. Itu andalan anak-anak pondok pesantren. Maka sekarang ketika ada pondok pesantren yang model-model itu, wah ini pondok enak banget. Pada waktu saya masih langsung ke Jakarta, saya kunjungan ke Darul Rahman, Sultan Mahmud. Wah, pondok enak sekali, tidurnya di kasur, kemudian bajunya dicucikan, makan disiapkan, wah enak banget ini. Nah kita pada waktu pondok-pondok tradisional itu ya udah makan sendiri, masak sendiri, kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, selama 6 tahun minuman itu langsung dari alam, nggak pakai proses. Jadi hanya kokak gitu, langsung kendilnya itu ada yang ada keraknya itu langsung ditadahkan, langsung ada warnanya berubah, warna intip itu. Tapi berkah juga gitu. Ya, sampai saat ini masih gemuk gitu. Alhamdulillah. Coba sekalian, ini jasad yang satu. Ada penyakit wahyu masalah. Kudurnya wahyu itu nomor. Nah ini juga gambaran umat ini kayak bangunan kanan kiri kita. Kalau tembok di Jakarta kan ada tembok itu ada pasirnya, ada semennya, ada batanya atau batako, ada tambahan gamping zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada. Nah ini umat dikatakan bangunan. Ayatnya soft, bunyan maksus gitu. Sekalian, bahaya ketika berpecah belah. Diingatkan, umat ini kalau berpecah belah bahaya. Ya kayak contohnya kondisi saat ini. Umat Islam yang mengaku ahli sunnah di Indonesia kalau nggak menyatakan langkah, tiba-tiba kita kanan kiri kita sudah Syiah, uangnya besar, lihat cocok. Dan dia sama lembaga pendidikan mulai dilihat, sama juga pengajian Quran, tapi nantinya diasahnya nanti luar biasa ya, di tanah air luar biasa. Kuantitas sudah turun, kita itu kuantitas turun, tidak 90 lagi persen, 80-an persen Indonesia. Karena yang mengatakan 70 itu baru gabungan, Ahmadiyah masuk situ, ya Syiah masuk situ. Datanya, coba kalau dipilih lagi, itu turun kuantitas nah, orang Kristen semakin tambah, nggak tahu dampaknya gimana. Makanya harus saya bagi-bagi tugasnya, harus saya bagi-bagi. Dan ini yang biasa bahaya, gagal. Otomatis kalau tanazu fak langsung gagal. Cita-cita kita, target kita, rumusan kita semuanya bisa gagal. Wa tadhhab hukum, hilang wibawa kalian. Tadhhab pergi, hilang. Apa itu? Angin. Ya. Ada yang mengatakan bahasa Jawa, kalau umat sudah nggak kuat apa-apa, sampai buang gas saja nggak kuat. Tadhhab hukum. Sampai diartikan begitu. Itu luar biasa, ya kan? Ketika ada tanazu, sama di ormas juga ada tanazu juga bahaya, di umat juga bahaya, di komunitas juga bahaya, di keluarga juga bahaya ada tanazu. Kalau ada tanazu bercanda dengan keluarga juga, mereka bisa hilang semua. Kalau nggak disatukan, dipahamkan tafahumnya kayak apa dan sebagainya, kenapa ada masalah apa, gitu? Itu bisa juga sama juga. Terima sekalian. Momen Islamnya contoh Pak.
al-ukhuwah Islamiyah antara tabitul qulub wal arwah fil ta'arufi wat tafahumi wat tawadi wat tarahumi wat ta'atufi wat takbiri wal ihtimami wat takafuri wat ta'thiri ala anfusihim kulibat akidah. Ini kita inginkan. Ikatannya akidah, kerjanya adalah tawadi, tarahum, takaful, tafahum, ta'aruf, ihtimam, takfir. Ini yang diinginkan dalam ukhuwah Islam. Innamal mu'minun ukhuwah. Okay. Ikatannya, kalau di sini biasanya iman. Gak bisa kan? Nah ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah basyariyah. Dasarnya. Maka ada sebuah kaidah al-wal aqidah awthaqu rawabit wa aghlaha. Akidah. Ikatan yang paling kuat, ikatan yang paling mahal, aghlaha. Ayatnya sebelumnya ada kaidah yang lain. Wal ukhuwatu ukhtul iman wa tafarruqu akhul kufri. Tafar. Dan nanti kita lihat salah-salahnya ya. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Ada takwa, ada rahmat ketika ada ukhuwah. Ini yang perlu kita pahami Mbak, sehingga kita memang iman dasar kita membangun ukhuwah Islam yang di antara kita. Dan amal soleh tadi ya, di surat An-Nahl, "Amil shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min", dikasih hayat thayyibah. Orang yang berukhuwah dapat kehidupan yang thayyibah. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal soleh dasar. Kemudian ada hadis ayat Az-Zukhruf, orang-orang yang berukhuwah dengan dasar iman, ketakwaan, yang langgeng minat dunia ila akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-khillau khalil. Orang-orang yang saling mengasihi itu pada hari ini yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya bermusuhan, kecuali orang-orang yang takwa, illal muttaqin. Termasuk tadi dasar iman, dasar amal soleh tadi. Jangan sekalian, gambaran ukhuwah Islamiyah di zaman sahabat. Pernah dengar dia ngasihkan kebunnya siapa? Yang tahu pelang duluan? Siapa Pak Bu? Abdurrahman bin Auf sama? Bukan Tolha saya. Ya, satunya siapa Bu yang tahu? Di Abdurrahman bin Auf dari Makkah kan? Minal Muhajirin. Kan ada ukhuwah kan? Ta'akhi. Disaudarakan, oh ini kamu saudaranya ini, kamu saudara ini. Sampai ayat itu, sebelumnya ayat waris turun, itu mewarisi. Kalau wafat mewarisi saudaranya. Kemudian di nasr, gak boleh lagi mewarisi tenaga nasab. Abdurrahman bin Auf saat ini orang Madinah. Kalau di Jakarta, ada yang dari Jakarta tadi siapa ya? Pak Adi. Pak Adi dari Jakarta ya? Pak Adi dari Pak Asril berapa? Kalau orang Betawi banyak-banyak Bu Pak. Betawi asli banyak-banyak. Tanah kan? Banyak tanah gitu ya. Ini orang Ansor asli, orang Madinah asli, banyak kebun rumahnya. Saat itu mengatakan begitu. Ya Abdurrahman bin Auf, kamu datang tanpa membawa apa-apa. Saya asli Madinah, saya punya banyak kebun. Setengahnya kamu, setengahnya saya. Tak kasih. Yang aneh lagi, ini belum pernah terjadi. Sejak dulu sampai saat ini mungkin terjadi lagi. 2 istri Bu, ini ibu yang gak sengaja.
Dia punya 2 istri. Dia bilang sama Abdurrahman bin Auf, kamu kan masih lajang. Kalau mau nikah, mau minta istri saya, tunjuk siapa yang kamu tunjuk, saya talakkan dengan baik, kemudian kamu nikah. Coba kalau kita, alhamdulillah gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Barakallahu lak ya Sa'ad fi ahlika wa malika. Berkahi ya Allah, semoga Allah memberkahi keluarga kamu dan harta kamu. Tunjukkan saja mana pasar Madinah. Ya, pasar lain, banyak bayu kok lain yang ditunjukkan. Dagang terus. Ternyata Allah menakdirkan dia termasuk pengusaha pada zaman sahabat. Salah satunya pengusaha yang masuk surga dijamin Rasulullah. Ada 10 kan? 9 pengusaha semua, lihat 10 itu. Tapi satu yang pengusaha. Siapa yang pengusaha? Sahabat Ali. Semua pengusaha yang masuk surga dijamin Rasulullah SAW. Yang dijamin Rasulullah. Ini orang Syiah ngawur. Abu Bakar finnar, Umar finnar, Aisyah finnar. Dari mana? Akidah sesat, tapi masih juga banyak orang yang ikut. Ya? Kok begitu? Kok masih ada dasarnya? Enggak ada dasar saja ada yang ikut. Mana yang ada pemimpinnya yang katanya mau pada presiden, Pak mau izin mau mendaratkan UFO, itu ada pengikutnya. Sarjana lagi. Lia Eden. Ini yang terjadi antara Al-Ansar Al-Muhajirin. Kemudian ini hadisnya tadi, cerita tadi Baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'. Ini luar biasa. Wah, saya lihat waktunya saya agak apa sih kalau kita baca ukhuwah? Iman jadi apa? Manis. Kita merasakan manisnya iman. Halawah al-iman. Salatul man kunna. Barang siapa yang ada 3 wajada bihinna halawat iman, yang mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayyakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi min siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seorang saudaranya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mendapatkan manisnya. Iman semakin kuat, iman semakin sempurna. Ada sebuah mahabbatullah kepada kita yang saling mencintai. Ada juga mimbar cahaya yang para nabi dan para syuhada sangat iri kepada orang-orang yang saling mencintai Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ada mana bin nur, ada rasa rahmat, selamat, ya? Dan juga ada rasa nyaman nanti di akhirat, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang yang mendapatkan naungan Allah? 7. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau 7 itu ada di negeri kita, ada di masyarakat kita, luar biasa berkahnya 7 itu. Yang pertama Imam Adil. Al-Imam Adil itu segala-galanya, doa yang dikabulkan. Dia dalam hadis 3 golongan yang Allahun la turadu da'watuhu, 3 golongan yang enggak pernah ditolak doanya. Al-Imam Adil salah satunya. Al-Imam Adil, orang yang beriman dan bertakwa, itu penyebab apa? Turunnya barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardi. Itu biasa. Ini mah keluarga. Ya, kita kan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu imam. Di desa, ketua RT itu imam, ketua RW imam. Di Jakarta kalau nggak muslim bahaya. RT RW ini bisa mengkalikan bangun gereja, dia bisa. Kalau di Jakarta, yang harus dipegang oleh umat Islam.
Kayak gini harus dipegang. Lurah, ya, untuk kebaikan. Ya sekarang ini kekuasaan itu sesuatu yang ajaib, luar biasa ketika dikelola dengan baik. Semua ulama juga mengatakan begitu. Oke, Imam Ghazali mengatakan, "Fa'alam anna syariah aslu." Syariat itu asal. Wa anna al-mulka harisun. Raja itu haris. Pengawas, penjaga. Coba kalau ada syariat, nggak ada yang jagain, hilang. Iya kan? Nggak ada kebijakannya. Apa tadi? Kebijakannya nggak boleh jamaah, nggak boleh masuk musola, nggak boleh bikin majelis taklim, nggak boleh Quran, nggak boleh pakai jilbab siswa-siswi. Itu yang kebijakan. Lalu gubernur mau begitu mau apa? Ya kan? Makanya harus dipilih orang-orang yang ahli Quran, ahli takwa. Ya minimal itu berpihak kepada keagamaan. Jangan sampai salah kadang-kadang. Kalau perubahan pusat, wadah nantinya coba lihat pasti akan berdampak. Dari sekarang orang Jakarta itu merasakan pengajian setiap bulan yang ada di kelurahan sudah nggak ada, dilarang. Oleh gubernur. Dulu pakaian mau nggak boleh pakai yang panjang-panjang, itu luar biasa. Coba kita kan, wajib ngaji dulu sebelum masuk sekolah. Ada rusak. Oh ini ada keagamaan dikuatkan. Nah ini kebijakan yang berdampak kepada sosial, pada ekonomi, pada yang lain-lain. Sekalian, dua laki-laki yang dia berkumpul dan berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mendapatkan taman. Termasuk juga rajulun qalbuhu ala qalbi masajid, yang hatinya digantungkan di masjid ya. Di hatinya digantungkan di masjid, bukan begitu maksudnya. Yang sering ke masjid, ya kan? Ada syabun, pemuda-pemudi yang masyafi ibadidah. Nah, ini buahnya. Nah, ini hadisnya. Dipercepat hadisnya, manisnya iman. Keimanan yang kuat. Ini hadisnya. Disahihkan oleh hasankan oleh Imam Al-Albani. Awthaqur imani al-muwalah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughd fillah. Kemudian hadis yang sempurna iman kita dengan mahabbah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqqa lillah wa man alillah faqad istakmala iman. Istiqmal, sempurna iman kita. Ini buah ya. Cinta Allah kepada kita yang saling mencintai, membangun ukhuwah Islamiyah. Wajibat mahabbati lilladzina yatahabbuna fiyya wa yatajalasuna fiyya. Ini tajalus, saling duduk bersama-sama. Wa yatabadaluna fiyya, tabadul, saling berkorban, membantu yang lainnya. Fiyya, ini luar biasa. Kemudian mimbar cahaya yang dipilih oleh para nabi, para syuhada. Karena apa? Karena kita saling mencintai. Mutahab fi jalali lahum manabir min nurin. Dia punya mimbar cahaya yang sangat diirikan oleh an-nabiyun wasyuhada. Itulah hadisnya tadi ya. Rahmat dan selamat dari kesulitan akhir. Wa la'alakum turhamun, dapat rahmat Allah. Ini kesulitan, banyak siapa yang selalu membantu yang lainnya, ukhuwah, membantu, memudahkan, meringankan, dia juga akan mendapatkan itu di akhirat nanti. Kemudian pertolongan tadi 7 golongan tadi. Yang kita wajulan, imra'atan, 2 laki-laki, 2 perempuan yang ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Terus apa sarana untuk menguatkan itu semuanya? Kalau kita mau membangun ukhuwah di antara kita, wajah kita penuh dengan senyum atau sebaliknya? Kalau kita membangun ukhuwah, salaman dan begini,
Sudah? Saling berikan apa? Hadiah. Ketemu, salamnya yang hangat. Jangan dilepas sampai dia yang melepas. Ya kalau sama-sama nggak melepas, Ustaz, ya itulah dosa berguguran semua itu. Ya kan? Sebelumnya kita hatta yang tak apa nantinya hadisnya gitu. Senyum, sedekah. Tapi jangan salah, senyum salah. Kalau di Jakarta, orang yang sayang senyum bisa dicurigai, oh dia baru keluar dari Grogol. Kalau di Jakarta itu Grogol itu ada rumah sakit jiwa. Senyum pada waktunya, ya kan? Bukan abasa watawala. Habis ditekuk, wajah ditekuk itu kayak apa? Merengut dan ini kawalan berpaling. Yang kita nggak boleh membiarkan ada masalah, kita biarkan 3 hari, bahaya. Nggak ada rahmat, nggak ada itu. Itu harus apa yang kita lakukan? Satu, kita infokan bahwa kita cinta sama dia. Saya mencintai kamu. Oh, saya juga mencintai kamu. Lillah azza wa jalla. Saling memberikan. Apalagi di rumah tangga, aku ya. Ini sama saudaranya. Kemudian apa? Jabat tangan. Mendoakan. Anda, kita menguatkan ukhuwah kita, doa kita ketika mereka nggak ada. Saling mendoakan. Malaikat juga menjawab doa kita. Sama. Doa kamu juga berapa? Kemudian wajah bersisi. Jabat tangan yang hangat itu menguatkan ukhuwah. Kemudian ada ziarah, saling kunjungan tadi. Ziarah, sepekan sekali, sebulan sekali. Kesini, ada yang kesana, saling tabadul ziarah, bisa bagus. Tahu permasalahan sehingga ada sebuah tafahum, ada kenal, ada tafahum, memahami kondisi dan lain sebagainya. Saling membantu. Mungkin komunitas itu biasanya begitu ya. Ada satu yang sakit, maka bisa terselesaikan. Meskipun beratnya kayak apa? Saya katakan sama teman-teman di Jakarta itu, ketika kita berukhuwah yang baik itu, ada masalah itu selesaikan dengan sama-sama itu ringan. Contoh, tiba-tiba ada saudara kita yang menunggu kelahiran istrinya. Allah menakdirkan sesar, padahal dia hanya menyiapkan 2 juta. Sesar 16 juta. Dari mana yang 14 juta kalau nggak ada ukhuwah Islam? Kalau nggak dia punya saudara. Maka ketika bersaudara dalam mushola, dalam masjid, ada informasi jamaahnya ada yang sakit, selesai. Hatta 100 juta. Jamaahnya ada 200 orang, jamaah masjid itu 500 ribuan. Totalnya 100 juta. Kan ringan semua gitu. Kalau dengan sebuah ukhuwah Islamiyah. Ini yang pernah terjadi di zaman-zaman Rasulullah tadi. Hadiah, ngasih hadiah, memperhatikan permasalahannya, memberikan hak-haknya. Hanya dia apa? Oh, kita kasih. Ada yang sakit punya hak, ada yang bersih punya hak. Dia doa, kita mendoakan. Coba kalau setiap orang di pasar itu ingat doa-doa begitu. Ada yang satu yang jual itu atau yang beli bersih, langsung dia mengucap alhamdulillah. Langsung semua orang pasar itu nyaut yarhamukallah. Itu rame kan pasar itu. Berkah. Doa itu sama-sama. Nah, itu hadisnya. Rasulullah bersama. Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Dibalas, ya Rasulullah saya juga. Nah, ini contoh. Kalau kita mengatakan begitu sunnah, Pak, udah dapat pahala. Ada sunnah. Mengucapkan begitu saja, itu sudah kita itu sunnah Rasulullah. Dapat pahala. Meskipun belum apa berdampak. Ya. Mendoakan saudaranya. Pada waktu nggak ada didoakan. Dalam sujud kita. Sekarang ini minimal. Jangan sekalian kita doakan saudara kita yang di Indonesia. Yang di negara semuanya itu dalam doa sujud setelah habis sholat kita
pakai bahasa apapun silakan. Minimal disatukan umat Islam lagi, dimudahkan semua urusan mereka, diringankan semua urusan mereka. Itu kan juga doa yang kita lakukan. Selain kita sendiri, kemudian keluarga kita, saudara kita yang dekat, kemudian terawang semuanya negeri Islam yang sedang bergejolak. Terawang Indonesia semoga disatukan umat Islam, khususnya min ahli sunnah wal jamaah. Ini juga bisa kita ucapkan saat sujud kita. Makanya sujud itu sunnahnya panjang. Tapi kalau imam ya melihat makmumnya, bisa-bisa ditinggal semua makmum. Sendirian dia sujud sendirian, ya kan? Ini sunnahnya panjang, bukan hanya sujud akhir. Ada yang salah. Sujudnya akhir saja yang panjang. Sama. Awal mau rakaat pertama, rakaat kedua, ketika sama itu doanya diperpanjang. Itu pas pada waktu kita sujud, kita jidat kita nempel tanah, itu ketundukan yang luar biasa. Di situ Allah akan mengabulkannya. Ya, rukuk nggak pakai doa, ya kan? Dan nggak boleh membaca ayat. Ya udah, tasbih yang ada. Coba sekalian, wajah bersih dan senyum ketemu, masya Allah. Hari gimana? Saudara gimana? Pak gimana? Mas gimana? Mbak, apa? Kan gitu kan? Pakai panggilan apa? Kalau Mas di Jawa, kalau udah dari Padang, kalau Aisyah apa? Apa? Dan ini semuanya dengan wajah bersih, dengan apa itu hak kehangatan kita, ini luar biasa. Coba sekalian berjabat tangan. Tadi saya katakan jabat tangan tuh, masya Allah pahalanya habis tuh saya. Idza taqal muslimani fatasafaha wa hamidallah azza wa jalla wastaghfara ghufra lahu. Ini ada syaratnya. Dia harus bertahmid, dia harus beristighfar ketika ketemu. Tapi hadis yang satu ini enggak ada syaratnya. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufra lahuma qabla an yatafarraqa. Ini enggak ada syarat tadi. Enggak ada syarat wa hamidallah wastaghfarahu. Ini enggak. Siapapun yang ketemu kemudian berjabat tangan, enggak usah pakai yang gini-gini ya. Jabat tangan sudah. Sekarang ada jabat tangan, kemudian jempolnya dipadukan. Oh, jabat tangan, tasafahan itu sebelumnya dia berpisah dengan saudaranya, dia itu dikukur dosa-dosa. Masya Allah. Dan sekarang ziarah. Zarafan di Ikhra. Malaikat urusan. Lu ziarah kok sama malaikat. Ini kepentingnya, urgensinya ziarah. Urusan ziarah malaikat datang. Bukan hanya tahajud kita, tilawah kita, ini ziarah lillah azza wa jalla. Semoga saya kemarin ditanya di bandara, yang mau kemana, ke Qatar, ada apa ngaji, ziarah lillah azza wa jalla. Harus diyakini kan, ini kan iman. Masa sekali malaikat kita tunggu mana malaikatnya yang datang. Masa ya keyakinan kita bahwa berziarah itu ada kayak begitu. Kayak kumpul ya. Maksudnya kita selalu perhatikan hajat, kebutuhan hajat. Allah selalu bersama orang-orang itu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Itu luar biasa. Al-muslim akhul muslim. Perhatian. Semakin kokoh, semakin kuat. Terakhir, hak saudara kita ada 5 di sini, di sini. Ketika apa? Ketika mengucapkan salam, menjawab salam adalah haknya dia. Kewajiban kita haknya dia. Kemudian iyadatul marid. Kalau kita sakit, hak saya yang sakit dari saudara kita ya, saudara kita yang lain yang sehat. Wa tiba'ul janaiz, kalau kita wafat, hak saya diiring oleh saudara kita. Namanya hak. Yang kewajibannya masih hidup. Ya. Wa ijabatul dakwah. Haknya orang yang mengundang ketika kita diundang. Ijabah, ada orang. Dakwah itu undangan walimah, undangan apa, ke rumah, undangan apa, ini dakwah, bukan dakwah-dakwah yang kaitan dengan dakwah Islam. Wa tasydidul atis. Haknya orang yang bersih ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Dia punya hak. Dan sampai kita berikan haknya dia, enggak dijawab oleh yang lain.
Maka tadi ketika semua orang jawab gitu, masya Allah, itu ukhuwah muncul. Syiar Islam juga luar biasa. Satu pasar semua mengucapkan yarhamukallah, kan? Oh, itu luar biasa itu. Udah otomatis karakternya umat Islam ketika dengan ada yang muslim, alhamdulillah, siapapun nanya langsung yarhamukallah. Sambil milih-milih cabai, yarhamukallah. Itu semua begitu kan luar biasa. Mas sekalian, minimal rasa cinta kita salam harus sabar, lapang dadanya. Kalau mau terus awet, ukhuwah, ada masalah pun salam saudara, husnul dzan. Yang paling tinggi ithar, ya katanya Sa'ad bin Rabi, al-ithar yang luar biasa. Dan ithar nggak boleh dalam ibadah. Ini kita perhatikan. La ithara fil ibadah, nggak boleh ithar dalam ibadah. Maksudnya apa? Salat jamaah, shaf awal, kita bilang, Pak, monggo ya Tuhan. Itu kan ithar kan? Mengutamakan orang lain ke dalam shaf awal, itu nggak ada dalam ibadah gitu. Dalam ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau ithar itu pas pada waktu antri makan, nah itu ithar. Jangan antri makan duluan, softnya dikasih sama orang lain. Bukan soft ya, softnya barisan tadi, sholat tadi. Terus yang terakhir, yang merusak ukhuwah. Merusak ukhuwah dalam satu atau dua ayat, meremehkan, mencela, memanggil dengan panggilan yang tidak enak, ya, buruk sangka, ya, buruk sangka, ya, mencari keburukan. Kadang-kadang kita ya, dengan tetangga, dia mendapatkan nikmat, kita yang mendapatkan yang sakit. Ada mobil datang, yang demam tetangganya, yang panas demam, tetangganya pakai gelang kalung sebagainya, kita yang jadi panas dingin. Nah, ini enggak perlu terjadi. Menggunjing, ghibah, ya, adu domba. Ini gambarnya domba itu, tadi kan nggak muat ini, adu domba. Ini apa? Orang-orang yang mencari-cari kesalahan Yesus, ya, menggunjing, sebagainya. Ya, ini ayatnya, coba sekalian. Waktunya habis juga. Ini ayatnya. Surat Al-Hujurat, la yasma' qaumun, itu khususnya disebut di sini. Yang lain qaumun, tapi di sini khusus nisa disebutkan ayat. Ya kan? Wanita-wanita. Yang satunya bukan laki-laki tapi kaum pakainya. Artinya apa? Kemungkinan banyak ibu-ibu yang di sini. Nah, itu kan? Itu ayatnya itu jelas di situ. Tapi tidak, insya Allah tidak di sini, di tempat lain yang begitu. Nah, ini jauhi ghibah, ceksus dan sebagainya. Inilah penguat ukhuwah Islamnya, apa perusak ukhuwah Islamnya yang harus kita hindari. Jauh sekali kita dipanjang kaitan dengan masalah persiapan kita, perencanaan kita dengan Ramadan kita, kemudian juga kita lakukan pemahaman umat ini kayak apa awalnya. Kemudian setelah itu ada sebuah luar biasa ya, ada ujian-ujian umat ini. Tapi kita kepingin ukhuwah Islam khususnya kita sendiri umat Islam ini, khususnya kita dari Indonesia ini, kita kuatkan kembali dengan tadi sarananya, kita paham tentang buah-buah tadi cinta tadi, buah ukhuwah Islamnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.